ketika Roh Kudus di dalam, saya mau katakan hanya ada dua yang dilakukan. Yang pertama, dia akan mengajari saya bagaimana hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dia akan memberi saya kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, saya mau beritahu yang pertama, bahwa ketika Roh Kudus ada dalam saya, bahwa dia itu untuk mengajari saya untuk melakukan firman Tuhan, sehingga saya dapat menuruti segala perintah Tuhan. Saya akan hidup dalam kekudusan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Ini sebelum Yesus tersalib. Dan kapan Roh itu diam di dalam kita? Setelah Yesus tersalib, naik ke sorga dan Roh Kudus turun. Hanya Roh Tuhan yang dapat mengajari kita untuk supaya kita bisa hidup kudus. Sebab saudaraku, sebelum pengangkatan kita akan diangkat Tuhan di awan-awan. Syaratnya apa? Blameless dan spotless. Hidup kudus tak bercacat celah. Bukan sempurna saudara, tapi hidup kudus tak bercacat celah. Dan siapa yang bisa mengajarkan kita untuk hidup kudus dan tak bercacat celah? Setelah kita di dalam Yesus, setelah kita menjadi anak Allah, siapa? Hanya Tuhan yang diam di dalam saya. Nah, mari kita baca lagi lanjutannya, Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin saudara. Apakah kita bisa menang saudara? Apakah kita bisa mengatakan, yes Lord, I will blameless and spotless. Ketika engkau datang di awan-awan, karena ada Roh Kudus. Dan sesudah itu saudara, yang kedua apa? Saudara pasti tahu semua. Yang kedua, bahwa Tuhan memberi kita kuasa sehingga kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus sama seperti Yesus. Karena itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu engkau melihat bagaimana murid-murid Yesus melakukan pekerjaan mujizat. Ada yang raib seperti Filipus yang bisa menginjili sida-sida dari Ethiopia. Ada yang berkhotbah dan kemudian ada orang yang sakit disembuhkan. Bahkan ada yang mati dibangkitkan. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada padanya. Dan Roh Tuhan itu yang memberi dia kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus.